Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mbak Febri di akun YouTube Fuel Terminal Samarinda. Ini adalah podcast kedua kita. Podcast pertama kita bahas tentang akhlak yang juga tercipta satu jingle on the spot gitu ya. Jangan lupa dicek videonya. Podcast yang kedua ini kita akan membahas tentang bulan ketiga dan serangkaian kegiatan lainnya. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan dulu tamu istimewa saya yang ganteng pada hari ini. Mas, silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Muhammad Rohim. Saya di sini sebagai pekerja Fuel Terminal Samarinda di fungsi distribusi. Berarti saya panggilnya Mas Rohim ya? Ya, boleh, Mas Rohim. Udah punya pacar belum, Mas? Belum. Belum. Oke, bagi teman-teman yang mau daftar silakan komen di bawah. Intermezzo aja, Mas ya. Siap. Oke, sekedar informasi teman-teman, di Jumat lalu kita udah melaksanakan opening bulan K3 gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat postingannya di Instagram kita @fuel.terminal.samarinda dan Mas Rohim lah yang menjadi narasumber di situ. Nah, jadi hari ini saya mau tanya-tanya apa sih first aid itu gitu. Sekarang kita kasih edukasi ke teman-teman yang mungkin belum tahu first aid itu apa. Minta tolong sama Masnya untuk bantu jelaskan. Pertama, Mas, ini kemarin saya ada posting di YouTube FT Samarinda nanya sama beberapa teman-teman K3 itu apa, terus periodenya berapa lama, tanggal berapa. Jawabannya itu pada beda-beda dan unik-unik gitu ya. Pernah melaksanakan sosialisasi atau menginformasikan kepada karyawan nggak tentang K3? Oh, sering, Mbak. Pernah? Pernah dong. Setiap tahunnya. Belum. Oke. Sebenarnya K3 itu apa sih, Mas? Untuk K3 sendiri, kepanjangannya adalah Keselamatan Kesehatan Kerja. Untuk periode pelaksanaan bulan K3 yaitu adalah 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Untuk first aid sendiri, saya juga baru melakukan pelatihan yang pertama ya. Yang pertama itu melakukan pelatihan sekitar 2 bulan yang lalu di Balikpapan. Itu yang mengadakan adalah Medical Pertamina nomor 6. Dan juga diadakan oleh Kementerian Kesehatan untuk Kemenkes ya. Oke, Mas, kemarin waktu opening Mas bahas tentang first aid. Saya mau nanya nih, Mas, first aid itu apa sih, Mas? Untuk pengertian first aid sendiri yaitu adalah pertolongan pertama ya. Yang biasa kita sebut itu P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Mengapa sih first aid itu penting, Mas? Bagi saya penting karena dapat kita gunakan ya ketika kita mengalami kejadian yang tidak diinginkan, apalagi yang terjadi pada di area kantor atau di rumah. Kita tahu harus ngapain gitu ya kan. Kita tahu cara menangani tindakan-tindakan apa saja sih yang kita lakukan ketika ada keluarga yang mengalami serangan jantung atau patah tulang misalnya nggak sengaja. Tindakan pertama yang kita lakukan itu apa sih, kita harus tahu ya kan. Jadi itu sih pentingnya. Mas, sebelum kita lanjut nih, Mas, bahas tentang first aid, kita kasih cuplikannya buat teman-teman yang nonton di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat itu posisinya nyangkut. Pada saat nyangkut itu putus. Kalau pada saat proses penempatan, saya membantu fungsi kontraksinya. Ini secara konsep oke banget ya, dokter strong gitu ya. Karena kan kita kerja itu harus kondisi yang strong gitu ya, kondisi yang sehat dan ideal saat bekerja. Shout out to teman-teman HSSE yang bikin konsep keren kayak gini. Sini narasumbernya nih keren banget. Bajunya beda sendiri ya, Mas. Mas, waktu sosialisasi ini materi yang disampaikan tuh apa aja sih, Mas?
Basicnya aja kali ya. Yes, Kayak seperti pertolongan pertama pada korban patah tulang, kayak cedera, terkilir, kondisi di mana pasien tidak sadar apa yang harus dilakukan, dan cara-cara dalam melakukan RJP, resusitasi jantung paru, dan juga bidai yang kemarin saya bawakan materinya. Saya ingat kemarin salah satu penyampaian Mas Rohim tentang A3, 3A? 3A ya. 3A ya? Bisa jelaskan nggak Mas, A3 atau 3A itu apa? 3A, jadi kalau untuk step-step dalam melakukan pertolongan sendiri, yang paling awal kita perhatikan itu 3A. Yaitu 3A itu adalah aman diri, aman lingkungan, serta aman korban. Yang pertama aman diri, kita sebelum melakukan pertolongan, kita harus tetap melakukan APD, menggunakan APD sarung tangan, kacamata, serta masker, contohnya seperti itu. Kalau untuk aman lingkungan sendiri, yaitu lingkungan di area ditemukannya korban tuh harus aman, tidak ada benda-benda yang mudah terjatuh atau ada kebakaran, api, itu harus kita pindahkan dulu korbannya. Dan untuk yang terakhir yaitu aman korban, yaitu pastikan untuk korban itu dalam keadaan yang aman, yaitu tempatkan korban pada area yang datar dan keras. Mas, ini saya mau tanya Mas, pertanyaannya agak realistis ya Mas, yang sering terjadi. Sering kita jumpai gitu ya, kadang-kadang saya juga bisa lihat kalau lagi nge-scroll Instagram gitu, ada kecelakaan gitu ya, kemudian ada satu orang atau dua orang yang mau melakukan first aid gitu ya kelihatannya, tapi kondisinya itu berkerumun dan banyak orang gitu. Kan kalau di Indonesia kan kebanyakan kayak gitu Mas, ada kenapa kita datangin kerumunan. Kita sebagai orang yang punya basic, punya ilmu dasar tentang pertolongan pertama, yang pertama kita datangin dulu korban, segera memberi ruang agar udara oksigen itu dapat diterima pada korban ketika misalkan korbannya masih dapat diselamatkan. Untuk jaraknya kurang lebih 5 meter ya dari korban, jadi agar udara atau oksigen yang berada di sekitar korban tidak dihabiskan oleh penonton yang itu ya. Balik lagi ke aman ini ya, aman lingkungan ya. Aman tadi lingkungan. Ya. Jadi misalnya kita nemuin korban, pernah nih misalnya nih, korban masih hidup sebenarnya nih, masih bernapas, masih teriak-teriak, masih nangis-nangis, tapi ketika kita angkat pindah ke mobil, tiba-tiba udah nggak bersuara, udah diem. Nah itu ada kemungkinan berarti sebelumnya korban mengalami patah tulang leher. Itu tindakan-tindakannya juga beda sendiri, ada tindakan-tindakannya sendiri. Tapi gini Mas, bagaimana kan menurut saya nggak ada bedanya gitu ya antara first aider yang menolong sama orang lain gitu ya yang ngambil tindakan langsung masukkan ke mobil, kan dua-duanya sama-sama nggak tahu gitu ya kondisi asli dari korban gitu. Terus apa yang membedakan gitu Mas? Kita harus curigai korban mengalami patah tulang leher atau patah tulang punggung, itu ada yang ciri-cirinya. Ini untuk korban kecelakaan gitu? Korban kecelakaan misalnya. Jadi untuk korban yang mengalami patah leher, itu kita curigai ada luka di area bahu sampai kepala. Itu kita harus curiga bahwa korban mengalami patah leher. Misalkan korban jatuh, tergulung atau terlempar sampai 20 meter, itu harus curiga juga. Basically berarti kalau first aider itu dia ada apa ya, unsur atau asas curiga gitu ya terhadap korban sesuai dengan kronologi kejadian korban tersebut gitu Mas ya. Betul. Mas, kemarin teman-teman ada ngasih pertanyaan yang unik nggak menurut Mas? Teman-teman yang datang nih pada antusias semua ya, karena pertanyaan-pertanyaan pun yang diberikan cukup banyak, dan salah satunya yang menarik perhatian saya, yang pertanyaan, jika kita menemukan korban tenggelam dan hanya kita aja yang berada di situ, sedangkan kita nggak bisa berenang gitu Mbak ya, boleh nggak kita menolong atau cari bantuan dulu? Nah itu cukup unik pertanyaannya. Kalau ya saya jawab di situ ya, kalau memang nggak bisa berenang jangan coba untuk menolong, karena yang harusnya
kerugiannya bisa dikurangi, tapi malah bisa-bisa bertambah korban lagi. Jadi untuk sebisa mungkin cari dulu bantuan pada orang yang bisa berenang, atau jika ada pelampung di area sekitar tempat tersebut bisa diberikan. Kalau misalkan nih Mas, saya secara otodidak belajar di YouTube misalkan nih Mas, dan penggunaannya hanya pada keluarga saya saja, apakah itu boleh atau mending jangan deh, nanti akibatnya fatal atau gimana Mas? Kalau dalam hal untuk kepepet ya misalnya, dalam hal misalkan di amit-amit ya Mbak ya, di keluarga saya ada yang mengalami serangan jantung itu. Oke. Mau nggak mau saya harus melakukannya, karena saya yang di keluarga yang tahu melakukan atau dapat melakukan RJP gitu. Oke, berarti teman-teman di rumah kalau misalkan mau atau punya kapasitas RJP, silahkan ikuti pelatihan ya teman-teman, atau benar-benar gimana ya, dapat source sumber ilmunya dari orang yang benar-benar punya kapasitas gitu sebelum diimplementasikan ke siapapun gitu ya, bahkan ke keluarga sendiri itu. Itu ya teman-teman, sedikit informasi dari Mas Rohim terkait first aid. Mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman melihat gitu ya atau melaksanakan sendiri first aid, silahkan sharing ke kita di kolom komentar di bawah. Thank you banyak Mas Rohim udah datang ke sini buat sedikit ngasih insight ke kita apa itu first aid. Jangan lupa teman-teman like, share video ini, dan jangan lupa subscribe juga akun YouTube kita di Fuel Terminal Samarinda. See you on the next video. Bye. Kamu siap dengan komentar negatif dan Emang ada? Nah gitu ya, kayak gitu tadi. ya. Ini udah connect ya? Udah nyala? Udah nyala. Hari ini kita akan bulan ketiga nasional. Apa sih? Kalau aku masih Salah.